Manis kemenangan. Pasti kita Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Terus jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum, pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Iya Mas, mulai inget kok. Iya ngasuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. Diabetasol Sweetener, pengganti gula, bantu kontrol gula darah. 0 kalori, 0 gula. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Sebuah rumah warga di Kelungkung, Bali hangus terbakar saat ditinggal kerja oleh pemiliknya. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran karena 2 anak yang berada di dalam rumah berhasil dievakuasi warga. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Polisi menangkap puluhan peracik petasan di Kediri, Jawa Timur. Puluhan kilogram bahan peledak untuk membuat petasan turut disita. 20 peracik petasan menjadi tersangka karena terbukti meracik petasan untuk dijual pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kecamatan Lakmanan Selatan, Belu, Nusa Tenggara Timur. Jalan amblas terkikis longsor. Akibatnya, kondisi jalan sulit dilalui kendaraan dan pengendara harus ekstra hati-hati. Diabetasol Sweetener, pengganti gula, bantu kontrol gula darah. 0 kalori, 0 gula. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Peralihan TV analog menjadi TV digital akan segera berlangsung. Pelaksanaan tahap pertama akan dimulai pada 30 April beberapa hari nanti di 166 kabupaten atau kota. Kementerian Kominfo mencatat 44,6 juta rumah tangga yang saat ini menyaksikan televisi analog, mungkin banyak dari sebagian dari Anda saat ini, nantinya secara bertahap harus berhenti dan beralih ke TV digital. Selain menggunakan TV baru untuk menikmati siaran televisi digital, masyarakat perlu membeli set-top box, bentuknya kotak ya, yakni perangkat untuk menerima siaran digital yang dapat dihubungkan ke televisi. Kementerian Komunikasi dan Informasi menyediakan 6,7 juta set-top box gratis untuk warga miskin. Untuk tahap pertama, pembagian set-top box dimulai sejak pertengahan Maret hingga 30 April. Penghentian siaran TV analog akan dilakukan di seluruh Indonesia paling lambat pada 2 November 2022. Tiga hari lagi siaran TV analog akan segera dimatikan di 166 kabupaten kota seluruh Indonesia. Penghentian siaran analog ini menandai dimulainya tahap pertama migrasi siaran televisi analog ke digital. Tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus dan 2 November nanti untuk seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut keunggulan siaran TV digital yang bersih, jernih, dan canggih. Yang kita harapkan bahwa televisi nanti
akan semakin jernih suaranya, semakin canggih teknologinya, dan semakin jernih dan bersih gambarnya dapat ditonton oleh pemirsa yang masih percaya bahwa televisi, penyiaran adalah media yang terpercaya di Indonesia. Untuk menerima layanan siaran digital, warga harus membeli alat tambahan set-top box yang tetap menggunakan antena penerima UHF. Setelah terpasang, kanal siaran dapat dilakukan pada menu pencarian secara otomatis untuk menikmati siaran. Presiden Joko Widodo menyatakan migrasi ke TV digital bagian dari transformasi teknologi. Pergeseran dari analog ke digital di semua sektor kehidupan sudah tidak terhindarkan lagi. Kecepatan transformasi digital akan menjadi salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi, juga membawa implikasi terhadap cara baru masyarakat dalam mencari dan memperoleh berita, serta cara baru masyarakat dalam memproduksi dan menikmati siaran tontonan. Pemerintah juga menyediakan set-top box gratis bagi sekitar 6,7 juta warga miskin. Migrasi TV analog ke digital juga ditempuh untuk menata ulang penggunaan frekuensi yang terbatas dan memberi ruang frekuensi yang cukup untuk internet cepat dan ekonomi digital. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana kesiapan pemerintah mulai mematikan siaran TV analog tanggal 30 April nanti? Apakah warga di 166 kabupaten kota ini sudah siap beralih ke siaran TV digital? Kita akan bahas lengkapnya bersama Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal PPI, Kemenkominfo. Ada pula Muhammad Reza, Komisioner. Maksudnya Muhammad Reza adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Iya, saya ke Pak Marvel. Pak Marvel jelas mendengar saya Pak Marvel? Selamat malam Pak Marvel. Iya, kalau gitu saya coba ke Bung Reza, Pak Komisioner. Pak Reza. Iya, saudara, kita tahu bahwa tanggal 30 April itu akan dilakukan proses analog switch off. Analog switch off terkait dengan peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Ada sejumlah daerah, saudara, yang akan dimatikan siaran analognya, mulai dari Aceh hingga beberapa daerah di Indonesia, termasuk juga di Pulau Jawa. Kita akan bahas lengkapnya bersama Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kemenkominfo, dan Muhammad Reza, Komisioner KPI Pusat. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu? Malam. Iya, baik. Pak Marvel, ini tahap pertama, saya ke Pak Marvel terlebih dahulu. Ini tahap pertama dimatikan ya, saya boleh katakan dimatikan, analog switch off. Siaran TV analog untuk sejumlah daerah di Indonesia kurang dari sepekan nih, 30 April 2022. Anda bisa ceritakan soal ini? Ya, tahapan analog switch off ini memang kita rancang untuk dilakukan 3 tahap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, yang tahap pertama 30 April ini akan berlangsung untuk 166 kabupaten kota. Nah, memang analog switch off ini suatu keniscayaan ya, kita harus berubah teknologinya dari analog ke digital karena ada begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan perubahan teknologi ini. Di antaranya misalnya adalah kualitas gambar yang lebih baik, lebih jernih. Kemudian juga pilihan program siaran itu bisa lebih banyak. Dalam persiapan kita analog switch off, ketika kita mendistribusikan atau memberikan set-top box kepada masyarakat ya, mereka cukup surprise karena selama ini di sistem analog dia hanya dapat 2-3 program siaran. Begitu dikasih pasang set-top box di televisinya, dia bisa dapat 14-15 program siaran. Jadi cukup surprise. Bahkan di Jakarta bisa 30-an ya Pak?
Benar, di Jakarta bisa 30-an. Oke, baik. Banyak. Ini cuma banyak yang mungkin nanti akan terkejut, kaget. Saya harus katakan seperti itu ya, karena ada yang kemudian masih belum menggunakan set-top box, TV-nya belum digital, tapi nggak bisa nonton TV. Kenapa kok saya nggak bisa nonton TV nih? Ini dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Misalnya saya sebut nih Pak, di Jawa Barat nih, supaya kita woro-woro dulu ya, kita sampaikan dulu. Misalnya ada di Kabupaten Garut, nanti akan dimatikan siaran TV analog. Kemudian di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, ada lagi di Ciamis, Pangandaran, dan seterusnya, Tasikmalaya. Lalu kemudian Jawa Tengah di Blora, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Tegal, di Jawa Tengah di Rembang, Pati, kemudian Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Jawa Timur misalnya di Sampang, Pamekasan, Sumeneb, lalu Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Pacitan, Jember. Banten juga ada di Serang, Cilegon, dan Kota Serang. Ini semuanya kalau sekarang masih menggunakan TV yang lama, blank, hilang. Betul ya Pak? Betul, Pak. Jadi memang sebenarnya sejak tahun lalu kita sudah melakukan simulcast, Mas Rahman. Artinya analognya hidup, digitalnya juga hidup. Nah, sebenarnya kita sudah sosialisasikan bagi masyarakat, kota-kota besar, kota-kota yang Mas Aiman sampaikan tadi, sudah banyak penyelenggara program siaran yang melakukan secara simulcast, analognya hidup dan digitalnya hidup. Jadi kalau dari dulu mereka beli set-top box, ketika analognya dimatikan, hanya tinggal digitalnya, seharusnya tidak menjadi kejutan yang Mas Aiman tadi ya. Karena sebenarnya dari tahun lalu itu sudah simulcast. Oke, jadi sosialisasi sudah dilakukan, termasuk juga hari ini kita bentuk juga sebagai bentuk juga sosialisasi agar nanti tidak terkejut, lalu kemudian mati dan lain sebagainya. Mengenai pembagian dari set-top box untuk warga miskin, ada jutaan yang dibagi, Pak. Apakah sudah diberikan di daerah-daerah ini misalnya? Ya, jadi ASO ini ada 3 sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Dari sisi infrastruktur, untuk ASO tahap pertama itu sudah selesai, sudah siap semua, baik penyelenggara multiplexing yang berasal dari lembaga penyiaran swasta atau LPS ataupun LPP publik. Dari program siaran juga seperti saya sampaikan sudah banyak yang simulcast. Artinya mereka kapanpun disuruh off yang analognya mereka sudah siap karena sudah menyiarkan secara simulcast, analognya hidup, digital hidup. Memang yang terakhir ini memang yang kesiapan masyarakat. Nah, oleh karena itu pemerintah memperhatikan bagi keluarga-keluarga miskin ya untuk memberikan bantuan set-top box. Nah, inilah yang dikejar terus supaya keluarga miskin itu bisa diberikan set-top box sebelum analog switch off ini dilakukan. Itu Mas Aiman. Saya akan bertanya juga nanti ke Pak Komisioner, tapi saya akan tanya ke Pak Marvel dulu. Apa sih pentingnya perpindahan siaran TV analog ke digital? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini suatu keniscayaan perkembangan teknologi. Di dunia teknologi tidak hanya di penyiaran, tetapi juga di ICT lah pada khususnya ya. Itu selalu berkembang cepat dan kita ini di industri penyiaran kalau mau switch off menjadi negara yang mulai di ASEAN itu sudah agak tertinggal. Negara tetangga kita, Singapura, Malaysia sudah sejak 2020 mereka sudah analog switch off. Kita sebenarnya punya milestone dulunya di 2018 mendahului negara tetangga kita. Namun ya karena belum punya dasar hukum yang kuat, nah sekarang sudah ada undang-undang Cika dan ini menjadi dasar hukum bagi kita untuk berubah teknologi penyiaran itu dari analog ke digital. Bagi masyarakat, tadi saya sudah sampaikan, banyak sekali manfaatnya ketika kita berubah teknologi dari analog ke digital, selain kualitas siaran yang diterima lebih baik, lebih jernih, lebih jelas, juga pilihan-pilihan program tadi ya. Kalau dulu dengan satu sistem analog mungkin hanya 2-3 program siaran atau TV yang bisa diterima oleh masyarakat dengan kualitas yang berbintik-bintik atau bersemut. Sekarang kualitas jelas dengan program siaran yang banyak. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagi industri sendiri, ini ada efisiensi. Kalau kita pindah dari analog ke digital, itu ada efisiensi. Tidak harus semua program siaran itu memiliki infrastruktur. Jadi infrastruktur, ada penyelenggara infrastruktur, ada penyelenggara program siaran seperti Kompas TV. Ya, jadi nggak perlu punya menara semua lah gitu kurang lebih Pak ya? Nggak perlu punya menara semua. Jadi penghematan di sisi CAPEX, capital expenditure. Baik, saya tanya ke Pak Komisioner.
Bung Muhammad Reza. Bung Reza, tentu kalau kita bicara soal KPI adalah bicara soal regulator. Ada regulasi yang harus dilakukan, kontrol dan lain sebagainya. Apa keuntungan dari analog ke digital ini dari sisi KPI? Ya, dari sisi program siaran, otomatis program siarannya akan lebih banyak, Aiman. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Marvel juga, tadinya sebenarnya program siarannya ini di beberapa daerah, misalnya ada salah satu daerah di Sulawesi, misalnya saya kasih contoh, biasanya cuma mereka menerima itu siaran 2 atau 3. Kemarin ada yang melaporkan pada saya, begitu di scan mereka dapat 14 begitu. Nah, 14 siaran. Biasanya cuma 3 itu? Yang biasanya cuma 3. Di daerah mana? 3 dengan Bung Reza? Di daerah Sulawesi. Jadi di daerah Sulawesi di Gorontalo itu, di salah satu di kecamatan itu yang tadinya cuma 3 pakai antena yang tingginya hampir 15 meter, Aiman. Luar biasa. Itu dapatnya 3. Nah, begitu pakai digital mereka dapat 14. Mereka dapat 14 dan siarannya itu banyak sekali. Makanya dari sisi diferensiat konten yang lebih beragam ya, yang tadinya cuma TVRI, kemudian juga televisi-televisi tertentu sekarang sudah semuanya begitu. Dan ini menarik sebenarnya karena begini, Aiman, soal program siaran baru saja kemarin saya didatangi oleh salah satu kabupaten. Jadi TV digital ini antusiasnya bukan hanya di tempat-tempat di mana ada lembaga penyiaran atau ada TV. Ada di beberapa tempat yang tidak ada lembaga penyiaran pun mereka antusias. Jadi salah satu keuntungan sebenarnya ketika TV digital daya jangkaunya pasti lebih jauh ketimbang dengan TV analog. Aiman mungkin tidak tahu, misalnya ada daerah namanya Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat itu di NTT bukan masuk wilayah analog switch off, tapi mereka antusias karena dengan masuknya TV digital, dengan terjadinya analog switch off, daerah mereka itu bisa mendapatkan akses siaran TV digital yang dipancarkan oleh TVRI. Ibu kotanya Labuan Bajo, Aiman. Tadinya nggak ada itu. Tadinya mereka hanya menerima satu siaran TVRI saja. Itu pun harus ribut dengan semut-semut yang banyak. Gitu. Nah, tentu saja dengan sekarang TV digital, tentu saja semua yang masuk multiplexingnya TVRI itu tentu akan mereka terima. Dan sekarang TVRI sudah bersiaran full digital di tempat mereka. Jadi tadi cuma TVRI aja, sekarang kira-kira ada berapa itu? Karena kan saya nggak hafal itu kalau di Manggarai mungkin ada berapa yang menggunakan satu pemancar TVRI ya? Iya, saya kemarin bertanya ke TVRI apakah belum disampaikan juga TV-TV kan di sana itu ada 10 lembaga penyiaran plus 2 lembaga penyiaran lokal milik pemerintah daerah begitu ya. Saya belum tahu apakah 10-10-nya. Setahu saya Kompas juga masuk di situ kan di TVRI, dimasuk di TVRI juga MUX-nya. Jadi ya minimal dengan TVRI saja mereka sudah dapat 4 program siaran, ada TVRI Sport, ada TVRI lokal, ada TVRI nasional, belum ditambah lagi dengan beberapa lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Bisa jadi 5 atau 6 siaran yang bisa diterima oleh masyarakat di Manggarai Barat tersebut, yang tadinya mereka hanya bisa menerimanya dengan menggunakan parabola. Tadi ada antena 15 meter di Gorontalo, lalu kemudian di Manggarai Barat hanya satu TV, TVRI, sekarang mungkin ada potensi bisa 10 TV atau bahkan lebih ketika nanti kemudian dilakukan siaran TV digital. Per 30 April 2022 ini nanti akan terus berlangsung. Iya betul, 3 hari lagi. 3 hari lagi ya? Sekarang tanggal 27, ya betul, 3 hari lagi. Lalu kemudian nanti ada tahap kedua dan terakhir tahap ketiga, betul ya Pak Direktur ya? Betul. Betul Mas Aiman. Dan kita akan menunggu nanti bagaimana kemudian yang terjadi. Saya juga terus terang saya menggunakan TV digital juga di rumah, memang luar biasa. Ketika ada TV kabel dan TV digital, lebih tajam TV digital ya. Mungkin nggak semua TV kabel yang sama ya. Tentu ini juga menjadi sebuah tantangan juga. Tapi saya ingin bertanya, kalau seandainya di TV digital ini, tentu proses pengawasan juga harus dilakukan. Saya mendengar ada, kalau kita sering dengar parental lock ya, atau kalau di sini mungkin istilahnya bimbingan orang tua yang bisa dikunci oleh orang tua, kurang lebih begitu ya. Nanti kita akan bicara soal itu. Selepas jeda kami akan segera kembali bersama dengan Direktur Kemenkominfo, Marvel Situmorang, dan juga Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia,
Muhammad Reza. Saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Gus, jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Terima kasih, mulai inget kok. Iya ngatuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan. Manis kemenangan. Pasti kita. Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Gus, jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Terima kasih, mulai inget kok. Iya ngatuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. Rambut fresh berhijab, aku pakai Zinc Hijab Aktif baru. Deo Aktif Scalp-nya lawan bau apek. Dan Zinc PTO kurangi ketombe. Rambut kuat dan lembut. Fresh berhijab, pakai Zinc Hijab Aktif. Ketombe dan bau apek, no worries. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Minum segar dingin, SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 miligram. SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Wings Food. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Gus, jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Terima kasih, mulai inget kok. Iya ngatuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. WIS24 bukan disinfektan biasa. Terbukti bunuh 99,9% virus dan bakteri termasuk virus corona. WIS24 efektif melindungi hingga 24 jam. Lindungi keluarga dengan WIS24. Perlindungan 24 jam. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Ya, saudara, tadi dikatakan selain suara jernih ya, lalu kemudian teknologi yang tinggi, ada juga kemudian gambar yang bersih. Nah, saya ingin bicara soal teknologi yang tinggi. Ada nanti mungkin Pak Direktur bisa menjelaskan, juga Pak Komisioner KPI bisa menjelaskan juga terkait dengan parental lock. Mungkin ini hal yang bagi sebagian orang
belum mahfum, belum mengetahui, ada juga elektronik program guide dan lain sebagainya. Saya ingin bicara soal parental lock dulu. Ini karena terkait dengan proses pendidikan untuk publik kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga Indonesia. Apa yang dimaksud dengan parental lock dan apa yang bisa diakses dari TV digital nanti? Ya, Mas Aiman, jadi memang parental lock itu salah satu feature dari TV digital. Ini kita kenal hanya saat ini baru di TV berlangganan. Nah, nanti TV yang free, yang digital ini ya, free to air istilahnya, itu juga ada features ini. Ini karena nanti kan program siarannya cukup banyak. Nah, segmentasi mungkin ada program siaran ataupun acara yang cocoknya untuk anak-anak. Nah, itu bisa orang tua membuat melalui fitur parental lock ini untuk program ini hanya bisa diakses anak-anak atau tidak bisa ada atau sebaliknya bahasa negatifnya ada program yang tidak bisa diakses oleh anak-anak. Kita tinggal pakai bahasa positif atau bahasa negatif. Nah, selain itu ada juga fitur early warning system, Mas Aiman. Jadi kita ini juga cukup akrab dengan ini ya, dengan kebencanaan ya. Nah, di TV digital itu fitur itu juga ada. Jadi nanti kalau saat ini informasi early warning ataupun peringatan dini bencana baru lewat SMS blast, nanti lewat TV. Jadi lewat TV itu makanya ketika menginstal set-top box, pemirsa ataupun masyarakat diminta untuk memasukkan kode posnya sebagai identifikasi. Kalau kode pos ini nanti akan terdampak terhadap bencana. Jadi nanti informasi itu segmentasi juga secara geografis berdasarkan kode pos. Lokasi-lokasi yang akan terdampak, TV-nya akan interrupt, akan ada informasi baik level siaga maupun level awas dan sampai 3 level. Ya, itu Mas. Itu untuk semua tuh Pak ya, gempa, kemudian gunung meletus, tsunami. Semua. Betul. Jadi sumber-sumber informasi itu BMKG, kebakaran oleh KLH, banjir oleh PU, Kementerian Kerjaan Umum, mengirimkan sinyalnya ke penyelenggara multiplexing. Ya, saya ingat dulu. Penyelenggara multiplexing. Ya, saya ingat dulu ketika gempa misalnya semua langsung menyiarkan, tapi itu seluruh Indonesia. Ada juga yang tidak terdampak jauh misalnya, katakanlah gempanya di Jawa bagian selatan misalnya, tapi warga di Kalimantan juga bisa melihat, Sumatera bisa melihat, itu tidak efektif. Tapi sekarang per kode pos, jadi hanya perlu masukkan kode pos, lalu early warning system kebencanaan itu akan muncul di TV-nya. Di lokasi terdampak ya, di lokasi potensi terdampak. Oke, saya ke Pak Komisioner, Bung Reza. Bung Reza, ini parental lock penting sekali kemudian untuk diketahui oleh publik juga. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Iya, kalau misalnya di TV analog seperti biasa kan kita tidak bisa mengontrol apa yang muncul di televisi kita. Nah, parental lock ini bisa menjadi upaya membantu dalam pengawasan tayangan untuk anak-anak begitu ya. Kita ini setiap keluarga itu punya standar masing-masing untuk keluarganya yang mana yang bisa ditonton oleh anak-anak begitu Aiman. Jadi misalnya saya misalnya ada anak saya yang saya tidak ingin misalnya menonton siaran A misalnya. Maka saya bisa meng-password gitu ya. Mem-password tayangan-tayangan tersebut. Memang teknologi ini sudah ada sebelumnya di lembaga penyiaran berlangganan. Di lembaga penyiaran berlangganan misalnya di parabola atau di itu bisa mereka melock itu, tapi di analog itu biasanya tidak. Nah, sekarang baru bisa di set-top box itu sudah beberapa kali saya sendiri sudah mengetesnya. Ini semua set-top box ya, tanpa terkecuali. Semua set-top box tanpa terkecuali. Tapi saya juga menyampaikan tadi soal early warning system dan parental early warning system khususnya ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa set-top box itu harus diperhatikan yang sudah disertifikasi oleh Kominfo ya. Karena sekarang juga melihat banyak set-top box yang tidak tersertifikasi Kominfo yang mulai beredar di pasaran. Saya kira perlu juga ini mendapat perhatian Pak Marval biar masyarakat kita tidak salah beli juga untuk set-top box itu. Ini penting ini. Jadi ada set-top box yang harusnya ada sertifikasi Kemenkominfo. Bentuknya seperti apa Pak Direktur? Ya, jadi ini sekalian himbauan kepada masyarakat. Nanti kalau membeli set-top box memang harus perhatikan bahwasannya set-top box yang dibeli itu sudah bersertifikasi.
Kalau secara fisik dia ada tandanya Mas Iman, ada stikernya bahwa ini sudah sertifikasi gitu loh. Nah, bagaimana kalau beli lewat marketplace gitu. Nah, itu harus dipastikan. Pastikan bahwasanya sudah punya sertifikasi, bisa ditanya kepada penjualnya gitu, koresponden sebelum melakukan purchasing atau pembelian. Apakah ini sudah sertifikasi atau belum? Nah, yang sudah sertifikasi semua feature ini wajib. Kalau enggak, dia tidak lulus, artinya tidak memenuhi spesifikasi yang pada gilirannya tidak mendapatkan sertifikat. Begitu, Mas Iman. Oke, terakhir Pak, nanti saya juga ke Pak Komisioner. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa lembaga penyiaran televisi adalah lembaga media yang paling dipercaya. Terkait ini memang pemerintah terus kemudian melakukan pengembangan untuk televisi ini, penyiaran, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan teknologi informasi. Bisa Bapak sampaikan soal ini? Ya, jadi memang kita media mainstream ini menjadi salah satu barometer informasi yang terpercaya. Jadi oleh karena itu bagaimanapun industri ini harus tumbuh dan sehat. Nah, dalam konteks TV digital ini menjadi momentum bagi kita adalah memperluas jangkauan siaran televisi. Kalau sekarang ini analog mungkin baru mencapai 341 kabupaten kota, maka di digital mungkin 514 kabupaten kota itu akan mendapatkan siaran melalui nanti adalah LPP TVRI yang tentunya dia akan membangun infrastruktur atau multiplexing, dan sekali ada multiplexing di suatu wilayah seperti tadi Mas Reza nyampaikan di Manggarai itu ya, maka semua konten sepanjang masih kapasitasnya tersedia itu bisa diterima di wilayah tersebut. Jadi tidak hanya konten atau program siaran televisi saja. Itu kali Mas. Baik. Terakhir Pak Komisioner Bung Reza, apa tips untuk masyarakat terkait dengan peralihan dari analog ke digital? Tahap pertama akan dilakukan 3 hari lagi. Iya. Tentu saja harus segera melengkapi perangkatnya dengan set-top box gitu ya. Dengan set-top box, ataupun kalau memang yang sudah digital tinggal searching saja. Ada masyarakat juga yang tidak ngeh kalau di TV-nya itu sudah digital begitu. Mereka tidak tahu bahwa ternyata sudah digital begitu. Jadi nggak usah beli lagi ya, boros nanti. Iya, karena udah biasanya bisa dilihat di menunya, nanti tinggal di search digital TV, biasa ada DTV di situ. Kalau tidak ya tentu saja melengkapi dengan set-top box, antenanya tidak perlu diganti dan TV-nya nggak perlu diganti. Tetapi kemudian perlu diingat Aiman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peralihan ini tentu saja membawa harapan baru, bukan saja untuk yang tinggal di tempat di mana TV bisa diakses atau mudah mendapatkan layanan TV, tapi juga membawa manfaat untuk tempat-tempat yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak menerima siaran terestrial. Karena daya jangkau sekali lagi TV digital tentu lebih jauh dari daya jangkau TV analog. Saya pernah di salah satu daerah di Sulawesi Selatan pernah bikin rapat koordinasi, ada di tempat itu ada salah satu kepala dinas bilang, bahkan kalimatnya itu sungguh menyedihkan Aiman. Masa kami harus bayar hanya untuk nonton Pak Presiden bicara di TV. Setelah saya cerita, oh iya mereka harus bayar melalui TV kabel, mereka harus bayar parabola hanya untuk menonton konten informasi begitu. Iya, berita nah, ini menurut saya, iya, untuk nonton berita, untuk nonton Aiman, mereka harus bayar 25.000 untuk menerima siaran terestrial kan begitu. Dan tentu saja dengan digital televisi, dengan daya jangkau yang lebih luas, ini bisa mereka bisa mengaksesnya dengan gratis dan lebih baik. Jadi di daerah memang banyak sekali orang yang kemudian warga yang patungan gitu untuk kemudian berlangganan TV kabel gitu ya. Iya, betul sekali, dan ini tentu saja ya kita itu juga lembaga penyiaran berlangganan, itu sah-sah saja begitu ya. Tapi sesuatu yang harusnya dinikmati gratis begitu ya, secara terestrial yang tentu saja ini penting untuk masyarakat mendapatkannya gitu. Itu bagian dari hak publik untuk mengetahui, bagian juga hak asasi juga untuk mendapatkan informasi dari negara. Baik, terima kasih Pak Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI Kemenkominfo, dan Bung Muhammad Reza, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih.
Dan saudara, kita lanjutkan informasi berikutnya adalah terkait dengan operasi